Dahulu kala, dahulu banget, dahulu sekitar 1000 tahun yang lalu, di Kabupaten Vanitas Island, Kecamatan Solari, itu ada sebuah legenda tentang ular laut raksasa. Ya biar gampang, sang ular laut raksasa ini gue panggil Joko. Nah, menurut legenda di sana, dulunya si Joko ini adalah sosok pelindung di Kecamatan Solari. Si Joko ini selalu ngehentiin berbagai bencana alam yang ngebahayain Kecamatan Solari. Kayak semisal ngehentiin tsunami, ngehentiin angin topan, boboiboy topan, wes barang kalir lah. Yang ngebikin warga di Kecamatan Solari ini jadi hormat dan respect banget lah ke si Joko ini. Wow, respect banget wo. Sampai pada suatu ketika, tiba-tiba dari lautan, itu muncul ombak tsunami yang gede yang mau ngehantam Kecamatan Solari. Mereka menyebutnya ombak dahsyat yang tidak ada tandingannya. Nah, di saat itu si Joko ini langsung satset. Dia ini pakai semua kekuatannya buat ngehentiin ombak dahsyat yang tidak ada tandingannya buat melindungi Kecamatan Solari. Ambasin! Dan berkat pengorbanannya, si Joko ini pun berhasil buat ngenahan ombak dahsyat yang tidak ada tandingannya dan nyelamatin Kecamatan Solari dari kehancuran. Anjay. Nah, cuman ya, karena si Joko ini udah pakai semua kekuatannya, udah all in, itu ngebikin dia ini sekarat. Nah, sebelum si Joko ini mongkat, dia ini ninggalin sebuah telur di dasar laut. Ya, kayaknya pas dia ini ngenahan ombak, dia ini ngeden terus pluk gitu. Ya, kalau gitu harusnya namanya bukan Joko, jir. Ya wis lah, terlanjur, wis bola. Dan setelah dia ini ninggalin sebuah telur, si Joko ini pun mongkat. No! 1000 tahun pun berlalu. Nah, di masa sekarang, tiba-tiba telurnya ini netas. Dan dari telur itu lahirlah Kalea. Sel gambar weh, Kalea. Ya, dia ini seekor keturunannya si Joko, sang legenda ular laut yang berhasil ngehantiin ombak dahsyat yang tidak ada tandingannya. Anjay. Nah, cuman ya, berbeda dengan si Joko, yang tubuhnya itu full ular. Si Kalea ini terlahir dengan tubuh setengah manusia dan setengah ular. Dan karena hal itu, si Momika Dita, sang Dewi Laut Selatan ini selalu diam-diam mantau dan ngebimbing pertumbuhannya si Kalea ini. Ya, biar si Kalea ini nggak kehilangan arah gitulah. Kudu blok. Oh ya, BTW yang ngasih dia nama Kalea ini ya si Kadita ini. Wow, ya wes oke lanjut. Nah, karena si Kalea ini keturunan Joko sang ular laut ya, dia ini dapat warisan kekuatan Joko sang ular laut. Anjay. Cuman ya di saat itu si Kalea ini belum bisa ngendaliin penuh kekuatannya. Malahan pas si Kalea ini nyoba pakai kekuatannya, hal itu malah ngebahayain makhluk lain yang ada di sekitarnya. Wow. Dan hal itu malah ngebikin si Kalea ini mikir kalau alasan kenapa dia ini gak bisa ngendaliin kekuatannya itu gara-gara dia ini terlahir dengan wujud manusia. Ya, dia ini malah nyalahin dan nganggap kalau wujud tubuh manusia ini wujud yang lemah dan menghambat potensi kekuatannya dia. Wow. Ini pasti gara-gara wujud manusia ini. Tidak ada spesial-spesialnya. Lemah. Kalau saja aku terlahir dengan wujud ular laut kayak Pak Joko, aku pasti bakal bisa lebih kuat dari sekarang. Minimal tuh ultiku berubah jadi ular raksasa. Rawr. Harusnya gitu nggak sih? Apalah wujud manusia ini lemah, gak suka. Nah, pas si Kalea ini yeping dan ngeluh gara-gara wujud manusianya dia ini disamperin sama si Kadita. Dan si Kadita ini ngomong, Kalea, kamu tidak bisa berubah wujud menjadi ular raksasa begitu saja. Yang harus kamu lakukan sekarang, kamu harus bisa beradaptasi dengan wujud manusiamu. Anjay. Tapi Mami, aku tuh gak suka dengan wujud manusia ini. Ini wujud apa? Lemah banget. ya si Kalea ini kayak masih nggak terima gitulah. Dia ini masih kekeh batu epic kali mortal dan nyalahin wujud manusianya. Dan dia ini yakin kalau suatu saat dia ini bakal bisa berubah wujud jadi ular raksasa kayak si Joko leluhurnya terdahulu. Dibilangin batu aman. Nah, lalu pada suatu ketika, pas si Kalea ini lagi jalan-jalan di pesisir pantai Kecamatan Solari, tiba-tiba dia ini diserang sama seekor makhluk elemental yang jahat. Buka celananya. Wes ribut lah. Nah, keributan itu ngebikin si Badang dan warga Kecamatan Solari yang lain ini langsung nyamperin dan nolongin si Kalea ini. Dan dengan kekuatannya mereka, lebih tepatnya kekuatannya si Badang sih, mereka ini berhasil buat ngelahin dan ngusir makhluk elemental itu. Anjay. Tutor dek, isi dek. Nah, ngelihat kekuatannya si Badang ini, itu ngebikin si Kalea ini mikir, Gigi juga manusia satu ini. Tapi mereka tetap makhluk lemah, gak level sama aku.
Ya, ngeliat kegigihannya si Badang ini, itu ngebikin si Kalia ini jadi kepo banget lah. Dan sejak saat itu, si Kalia ini diam-diam nge-stalking si Badang. Dia ini nyoba melajarin diam-diam gitulah cara bertarungnya si Badang ini. Ya, si Kalia ini nggak mau belajar langsung ke si Badang. Soalnya dia ini masih nganggep kalau manusia ini makhluk yang lemah dan gak selevel sama dia. Ya, gengsi lah. Cuman ya di sisi lain sebenarnya dia ini kan kepo sama kekuatannya si Badang. Cuman ya dia ini gengsi buat belajar langsung. Tapi kepo, tapi gengsi, tapi kepo, tapi gengsi. Ya makanya si Kalia ini nyoba niru dan ngepelajarin diam-diam teknik bertarungnya si Badang ini. Nah tapi ya nggak tahu kenapa tiap si Kalia ini nyoba ngelatih kekuatannya pakai teknik bertarungnya si Badang, itu muncul kayak aura kekuatan dari dalam dirinya. Dan aura itu langsung nyamperin orang-orang di sekitar yang butuh pertolongan dan langsung nyembuhin mereka. Nah hal itu ngebikin si Kalia ini ketahuan lah sama para manusia. Ya orang-orang yang merasa ketolong ini ya berterima kasih gitulah dan muji si Kalia ini. Gede bang kata Ilham. Cuman si Kalia ini kayak ngeles gitulah. Aku nggak niat ngebantuin kok. Aku cuma ngetes kekuatanku aja. Sama aku tuh cuma nunjukin kalau aku lebih kuat dari Badang. Ya si Badang yang ngedenger alasannya si Kalia ini ya cuma bisa senyum doang lah. Tidak, tunggu. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Aku ini sebuah kesalahpahaman. Dan ya, sejak saat itu si Kalia ini mulai cukup sering lah buat latihan bareng gitu, mabar, sebat. Dan hal itu selalu ngebikin aura kekuatan si Kalia ini muncul dan ngasih pertolongan ke orang lain. Anjay. Nah, cuman ya si Kalia ini ya selalu ngeles gitulah. Enggak, aku tuh nggak niat ngebantuin. Aku tuh cuma gabut aja. Ya meski si Kalia ini ngomong gitu ya, warga Solari ini cuma bisa senyum lah. Soalnya mereka ini selalu ngelihat wajahnya si Kalia ini selalu ngeblus gara-gara dia ini malu. Ya kayak sundere gitulah. Dan ya sejak saat itu warga kecamatan Solari ini selalu minta bantuan dan menghormati si Kalia ini, seperti halnya leluhur mereka yang minta bantuan dan menghormati Joko sang ular raksasa dulu. Dan ya si Kalia ini juga selalu mau lah buat nolongin mereka, sama halnya kayak yang dilakuin sama si Joko sang ular raksasa terdahulu. Nah pernah di suatu ketika si Kalia ini ngenolongin dua nelayan yang kejebak di tengah badai laut yang ekstrim, yang tidak ada tandingannya. Dan dengan ekor ularnya, dengan sigap, si Kalia ini berenang ke arah perahu para nelayan itu. Dan dengan dua tangan manusianya, si Kalia ini ngegendong dua nelayan itu dan nyelamatin mereka. Anjay. Nah, di saat itu si Kalia ini sadar kalau tanpa tangan manusianya, dia ini nggak bakal bisa ngegendong dan nyelamatin dua nelayan itu. Boleh juga tubuh manusia ini. GG kata Ilham. Dan ya, sejak saat itu, si Kalia ini nggak lagi terpaku sama keinginannya buat bisa berubah wujud jadi ular raksasa kayak si Joko leluhurnya terdahulu. Dan sejak saat itu juga, si Kalia ini bertekad kalau dengan wujud setengah manusia setengah ular lautnya ini, dia ini bakal berjuang buat ngelindungi warga kecamatan Solari dari segala bahaya yang ada. Bareng si Badang. Oke gas. Tamat. Walaupun nenek moyangmu adalah sang ular raksasa, takdirmu bukanlah di sini. Wujud manusiamu yang lemah gak akan bisa menampung kekuatan ular raksasa. Kenapa aku nggak bisa? Kekuatan ular raksasa. Cuma makhluk lemah yang hidup di daratan. Meski terlahir dengan ekor keren ini, tubuhku nggak ada spesial-spesialnya. Itulah aku, Kalia, sang pewaris ular raksasa. Sudah kuduga.
Kekuatan ular. Kekuatanku. Awas!